Assalamualaikum teman-teman. Langsung saja. Ini yang video yang akan saya upload adalah video tentang mengkonfigurasi DMZ dan VPN. Kita sekaligus gabungkan saja DMZ dan VPN. DMZ itu istilahnya si router dengan si server. Jadi komputer kita punya servernya itu WordPress. Nah, WordPress itu atau si Apache yang di komputer server itu bisa kita akses melalui IP-nya router. Ya, padahal router kan bukan komputer, tapi bisa saja si DMZ kalau udah kita konfigurasiin, kita bisa membuka Apache si server dengan routernya ya. Jadi di sini pertama kita langsung konfigurasikan Mikrotik dan Ubuntu server. Yang pertama dari jaringan ya. Saya tekankan lagi dari jaringan yang Mikrotik di VirtualBox. Coba lihat di setting ya, terus di network pastikan adapter satunya bridge, adapter yang Mikrotik. Dan adapter satunya wireless network. Jadi wireless dia. Dari wireless karena untuk menangkap tethering kita. Kebetulan di sini tethering sudah saya koneksikan ya. Pastikan atau lebih mudah ya, lebih mudah itu pakai kartu tri ya, itu saran saya untuk mengkonfigurasi router. Sekarang si adapter 1 wireless, adapter 2 nya dicentang juga, tapi dia bukan wireless tapi fast ethernet atau family controller ya, atau LAN ya, itu istilahnya buat LAN. Kalau di sini wireless untuk menangkap dari internet, sedangkan yang LAN ini untuk kita sebar ke komputer ya, lewatnya LAN, bukan wireless juga. Nah, sekarang yang si Ubuntu servernya, dia jaringannya adalah yang adapter satunya fast ethernet controller, artinya dia LAN juga. Nah, si Ubuntu server ini ceritanya mau kita konekin ke Mikrotik. Jadi nanti si Ubuntu kalau mau ke internet dia harus lewat Mikrotik. Mikrotik itu sebagai routernya. Jadi Ubuntu bukan langsung lewat tetheringan HP kita, bukan. Jadi istilahnya rangkaiannya dari HP kita terus ditangkap Mikrotik disebar ke komputer-komputer gitu ya. Nanti dari komputer-komputer itu komputer server ya, nanti bisa ke internet lewatnya Mikrotik. Nah, jadi ini kita fast ethernet ini LAN-nya untuk menempel atau untuk menangkap jaringan dari Mikrotik setelah kita konfigurasikan. Nah, adapun adapter 2-nya terserah mau dicentang atau enggak, terserah, karena adapter 2-nya enggak kita fungsikan. Kebetulan di sini sudah saya mulai start Mikrotik dan Ubuntunya saya pakai Ubuntunya Sanjung. Langsung kita loginkan saja ya. Mikrotiknya sudah saya reset configuration, artinya udah mulai dari awal kita konfigurasi biar jelas. Mohon diperhatikan ya. Saya cepat saja langsung. Nah, di sini Mikrotik harus kita konekkan dulu ke internet ya. Jadi si Mikrotik ini masih ori gitu ya, masih bersih, masih suci, masih fitri. Nah, jadi dia tuh harus dikonekkan dengan internet manual. Kita tak kasih address ini, shortnya address 192.168.43 karena 43 itu adalah jaringannya si tethering HP. Tethering HP kan gateway-nya 431 ya, otomatis dari providernya. Jadi kita nggak bisa ngubah-ubah 43.1. Nah, tapi kalau kita mau konekin jadi 43 titik berapa, asal nggak boleh sama dengan Windows atau nggak boleh sama dengan HP kita ya, yang terkoneksi internet. 43.15 lah ya, /24. Interface kita mau menerapkan IP 43.15 itu interface berapa? Yaitu interface yang mau kita konekkan ke internet, yaitu pakai yang wireless. Wireless itu adanya adapter 1 yang tadi. Adapter 1 adanya atau bahasa Mikrotiknya adalah Ether 1. Nah, sudah. Terus gini belum terkoneksi internet karena belum kita tetapkan gateway-nya. Jadi kita kasih gateway IP root add gateway-nya 192.168.43.1 ya. Kita mau pakai jembatan yang ini, jembatan tethering itu jembatannya 43.1, gateway-nya 43.1.
ya, jadi langsung bisa connect internet. Buktinya ping 8.8.8 ini adalah IP DNS yang di internet bisa. Nah, kalau sudah bisa, kita langsung lewat Winbox aja deh, biar klik-klik, nggak usah ngetik Winbox. Nah, di sini ada Winbox 43.15 ya, connect to-nya, loginnya isi admin, passwordnya nggak usah, langsung kita connect. Langsung bisa. Ini kita langsung lewat Winbox. Oke dulu ya. Jadi Winbox itu Mikrotik. Ya, ini Ubuntu server. Sekarang kita DMZ dulu baru VPN ya, bukan VPN dulu baru DMZ. Sekarang kita lihat tugas kita ya. Tugasnya udah pastikan udah kalian download semua. Nah, di sini ada lembar kerja 4. Langsung aja ke sini ya. Kita pertama ke SCS ctlconf ya. Teks bertuliskan ini, hapus tanda pagarnya. Kalau mau gampang, ya kita langsung berarti ke si Ubuntu server itu ya. Di Ubuntu server sih. Nah ya. Ke Mikrotik. Udah ini. Linuxnya ini. Ya, tapi kita ke Mikrotik dulu aja deh. Mikrotik ya. Sekarang tadi interface sudah, sekarang IP address di add ya. Tambahkan addressnya apa tadi? Tadi kan kita udah ngasih IP address ke internet, sekarang kita mau ngasih IP address atau IP gateway-nya buat yang komputer-komputer yang akan nangkap, yang akan nempel ke si Mikrotik, yaitu 192.168.8 titik atau 1.1.1 garis miring 24 ya. Nanti networknya otomatis kok. Ether 1 ini Ether 2, maaf. Apply sudah terpasang ya. Tapi si Ether bawah, si komputer yang di bawahnya itu dia nggak bisa connect internet. Makanya kita IP firewallnya harus dibuka di NAT sini ya. Maaf. IP firewall. Nah, kita di NAT. Di plus aja. Pertama advance. SRC general ya. General SRC NAT chain-nya, terus out interface-nya Ether 1 ya. Jadi out interface itu si internet yang mau dibuka gerbangnya itu yang di adapter mana? Yang di adapter 1 ya. Dibuka. Jadi semuanya bisa masuk, bisa keluar, bisa tembus ke internet. Kemudian action-nya masquerade apply. Oke, sudah di-apply semua, tapi kita baru bisa ngeping 8.8, kita belum bisa ngeping Google-nya. Tandanya kita belum ngasih DNS. Sekarang kita pasang DNS-nya. DNS-nya biar nggak susah, kita pakai yang DNS si IP tethering-nya 843.1 sama dengan gateway ya, nggak apa-apa. Apply. Oke. Sekarang buktinya, ya, new terminal coba ya. Kita ping google.com. Udah bisa baca belum ya? Udah bisa baca ternyata dia. Oke, sekarang kita ke Ubuntu server. Ke Ubuntu server yang harus ini udah terkoneksi semua yang di Winbox ya. Tapi Winbox dulu aja deh semuanya. Sekarang kita ke lembar kerja ya. Ke lembar kerja mana yang harus kita lakukan terkait dengan Mikrotik. Jadi yang Mikrotik diisiin aja semua dulu ya, biar nggak pusing. Yang Mikrotik ya, yang Mikrotik itu cuma ini ya. Nih ya, Mikrotik IP firewall sampai port 80. Langsung kita buka aja IP firewall NAT chain DST NAT ya, sini aja, atau kita copy mungkin bisa. IP firewall NAT berarti ke NAT ya, kayak yang tadi ya. Firewall NAT, tambahkan lagi general. Chainnya tadi apa? Chainnya tadi DST NAT. Chainnya DST NAT. Kemudian DST addressnya 43.2. Maksudnya ini adalah IP Mikrotiknya. IP Mikrotik 43.15 tadi kita ya. DST address ya. 192.168.43.15. Kemudian apa lagi?
DST address sudah, protokolnya TCP, DST portnya 8080. Protokolnya TCP ya, DST portnya 8080. DST portnya 80, terus actionnya DST NAT. Action DST NAT. Nah, ini ada tuh address sama tuh port. Di sini ada. Tuh addressnya satu di sini maksudnya adalah IP komputer atau IPC servernya. IPC server. Ya, jadi Mikrotik ini mau dihubungkan ke server yang mana? Server yang 1 titik kita kasih aja 1.22 ya. Ya, 1.22 tuh portnya 80. 80-nya tetap. Itu addressnya IP si komputer yang terhubung ke Mikrotik 192 walaupun belum kita bikin. 122 itu portnya 80. Belum kita bikin ya, dua-duanya nanti kita bikin di Ubuntu server. Oke, ingat-ingat IP Mikrotik adalah 43.15, IP servernya 1.22. Ini sudah semua. Kita kok sudah konfigurasi semua di NAT. Sekarang kita konfigurasi di Ubuntu server. Yang pertama, konfigurasi di interface-nya. Udah hafal semua ya. Interface diisinya statik. Nah, diisi statik, address-nya 192.168.122, netmask-nya diisi ini, gateway-nya diisi ke 192.168.1.1. Ya, kenapa 1.1? Karena kita ngisi di IP Mikrotiknya, address-nya kita ngisi di sini 1.1 nih. Nah, 1.1 yang di sini adalah menjadi gateway buat si laptopnya, buat si komputernya. Nah, komputer di sini, komputer server yang saya maksud adalah Ubuntu servernya. Gateway-nya 1.1, tapi address-nya adalah 1.22. Sudah ya, kita X sudo if down eth0 sudo ifap eth0. Ya. Jadi si eth0-nya atau si adapter 1 yang di Ubuntu server itu sudah di refresh. Di refreshnya tadi pakai itu if down dan ifap. Kemudian cara membuktikan udah terkoneksi internet apa belum. Tuh ya, terkoneksi internet. Jadi gateway tadi buat apa? Gateway tadi kan Mikrotik juga punya gateway. Gateway-nya Mikrotik itu 43.1, artinya si Mikrotik itu mau dihubungin ke tethering. Nah, si Ubuntu server kalau dia dikasih gateway-nya 43.1 juga, dia nggak nyambungnya bukan ke Mikrotik tapi nyambungnya ke HP tethering. Gitu. Kemudian sudah, kita lihat tugasnya. Tugasnya adalah konfigurasi yang mana? etc sjs ctl-conf ya, kita ubah tanda pagar di net ipv4.ip forward ya, langsung aja nano etc sjs ctl.conf. Oke, kita langsung where where-nya itu ctrlw. Apa yang mau kita cari adalah kata-kata ini, net ipv4 ip, net.ipv4, coba ya, ada nggak ya? Oh, salah. net.ipv4 net.ipv4.ip underscore forward .ip_forward sama dengan 1. Coba ya. Oh, ada. Ini dia. Ini ya. Nah, tadinya di sini ada pagar. Tapi sesuai perintah tugasnya adalah hapus tanda pagar. Ya, jadi kita hapus lagi. Hapus sudah. X. Yes. Untuk di meributnya nanti aja. Sekarang di SS-nya sudah. Sekarang kita ke rc lokal, etc merubah file di rc lokal, berarti nano /etc/rc.local. Ya. Di sini ada sudah saya isikan. Jadi ngisikannya itu di bawah, nih, di bawah garis biru ini.
kalimat terakhir yang warna biru, yaitu yang nothing. By default this script does nothing. Enter. Nah, enter sini langsung kita isiin IP tablesnya. Ini ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Di sini juga ada 6. Ya, yang pertama IP tables yang ini, Kemudian yang kedua adalah IP tables yang ini, IP tables forward. Terus yang ketiga adalah IP tables yang ini, yang keempat adalah IP tables yang ini, yang kelima yang ini, yang keenam yang ini. Ya, akan saya jelaskan satu-satu yang mau dirubah yang mana. Nah, yang IP tables yang pertama, forward mstat. Nah, ini IP tables yang pertama itu di atas. Not post routing, IP tables non post routing S 192.168.1.0. Nah, 1.0 adalah IPC server, kebetulan kita sama ya. Kalau IP servernya gateway-nya dijadikan 8.0, ya ini diubahnya jadi 8.0, bukan pakai yang 43 ya. Jadi pakai IP-nya ya. Nah, di belakangnya tetap 0, /24 jangan lupa. Nah, kesananya sama formatnya. Dan yang diganti IP-nya doang, selainnya sama ketikannya. Kemudian IP tables yang kedua yaitu forward mstat. Nah, ini udah sama ketikannya, tidak ada yang dirubah. Yang dirubah itu yang buat DMZ, yaitu yang pertama IP tables TCP. Nah, yang ini 43.2 adalah IP mikrotik. IP mikrotiknya kita adalah 43.15. Tadi saya yang udah saya buat interkoneksi tethering ya, 43.2. Nah, di portnya 8080 tetap sama. Yang kita rubah hanya IP-nya saja, yang IP tables yang ke-5 yaitu 1.109. Kalau di sini 109 ya. Kalau kita adalah 1.22, betul. 1.22 itu IP server si Ubuntu-nya. Kemudian selainnya sama, IP tables yang terakhir pre-routing. Input forward pre-routing. Pre-routing min TCP min D 192.168.43.2 lagi, berarti IP mikrotiknya 43.15. Di portnya masih sama, dina terus tu-nya. Nah, kita kasihkan 192.168.1.22 karena punya kita 1.22 ya. Titik 2 80, titik 280 nya tetap. Nah, kemudian ada perintah sudo reboot. Nah, di sini saya sudah kasih semua, sudah sesuai semua ya. Oh, di sini masih 43.22. Saya ganti 43.2-nya. Satu titiknya 1.22-nya benar. Hanya 43-nya. 43-nya adalah 4315. Sudah 43.15 nggak ada lagi. Nah, kemudian ini 1.22 betul, sudah X ya. Nanti kita rebootnya setelah semua sudah terkonfigurasi saja. RC lokal sudah, SCS conf sudah, SCSCTL conf-nya sudah. Sekarang kita ke WordPress. WordPress kita anggap saja kita sudah tahu ya cara membuat WordPress seperti biasa. Kita langsung ke Apache-nya, pastikan sudah terinstall dan sudah dikonfigurasi dan sebagainya. Sudo atau kita pergi ke WordPress. ls. Ya, sini sudah saya konfigurasikan. Pertama, kita jangan lupa config ya, saya hapus lagi deh ya. Ya, di sini kita tuliskan di config localhost, kita buat file nano config localhost.php, kemudian ketikkan ini dan sebagainya. Di sini saya contohkan bloknya Dika ya, bloknya Dika, db name yaitu database name-nya db Dika,
DB user, username-nya adalah Dika, DB passwordnya adalah 123, DB hostnya localhost dan sebagainya X ya. Kemudian kita mau ke MySQL. Seperti biasa MySQL min u root min p. Sudah ya. Kita buat pertama adalah create database db Dika. Kemudian create user Dika localhost identified by 123. Terus grant all on db Dika, database-nya Dika, to username-nya Dika at localhost. Kemudian plus privileges, kemudian exit. Sudah ya. Sekarang kita sudah buat database-nya. Sekarang sudah semua. Tinggal kita reboot aja. Sudo reboot. Ya, kita sudah di reboot. Ya, Ubuntu-nya Sanjung, WordPress-nya Dika ya. Ini udah bisa semua. Coba kita pastikan lagi ping Google-nya bisa apa enggak. Nah, bisa. Berarti kita tinggal mengeceknya. Apakah ini DMZ sudah jadi ya? Apakah dengan DMZ yang sudah kita konfigurasikan ini kita bisa membuka Apache server dengan IP-nya router? Coba bisa IP-nya router berapa tadi? 43.15 192.168 43.15.2.80.80, jangan lupa ya. Apache ternyata sudah bisa DMZ-nya sekarang. Tapi kalau kita buka ya 192.168 titik berapa IP servernya kita 1.22/blog lah ya, atau titik, jangan ke blog dulu deh, jangan jauh-jauh, kita ke Apache-nya dulu aja. Nggak bisa ya. Nggak bisa karena kita nabrak si router ya. Sedangkan si Windows-nya kita dia nempel ke tethering, bukan nempel ke mikrotik. Itu ya, mikrotiknya kita ditempelin oleh Ubuntu servernya. Sekarang gimana caranya biar kita bisa buka blog kita yang terletak di Ubuntu server kita? Jadi si laptopnya kita itu, Windowsnya kita, dia melewati jalur mikrotik untuk bertemu dengan si Ubuntu server. Nah, jadi caranya adalah buat VPN. Nah, jadi VPN itu istilahnya membolehkan Windows kita atau membolehkan komputer di luar akses mikrotik untuk mengkonek atau berkonekan dengan komputer di bawah naungan mikrotik. Caranya VPN ya, gampang sekali, yaitu tinggal ke PPP, langsung ke interface-nya, terus cari PPTP server ya, kemudian enable-nya dicentang sudah. Sekarang kalau enable-nya sudah yang di PPTP server udah, sekarang ke secret kita buat username buat VPN ya, untuk autentikasinya. Namanya username-nya yang mau buat misalkan Nasir lah ya. Username Nasir ya. Tadi Ubuntu-nya Sanjung, WordPress-nya Dika, VPN-nya Nasir ya, biar adil. Kemudian passwordnya adalah 1234 lah ya, katakan. Profilnya default encryption. Kemudian local address itu yang akan kita isikan adalah local address dengan remote address ya. Kita isi dulu aja. Nanti kalian pasti bertanya kenapa diisinya 20. Ya, ini ngasal ya, 202015 sama 2023. Artinya kalau ada suatu komputer yang terkonek dengan VPN-nya Nasir ya, dengan username-nya Nasir, passwordnya segini, kedua si mikrotik akan menjadi IP-nya akan menjadi ini. IP virtualnya, IP bayang-bayangnya akan menjadi ini, dan si komputer yang terkonek itu akan menjadi 20.3.
itu ya. Tapi tetap yang 43.15-nya tetap berlaku ya. Ini hanya untuk jalur ya. Kemudian sudah ini semua yang diisi, jadi name, password, profilnya, local address dengan remote address sudah, apply aja langsung oke. Sudah ya. Ini udah gampang sekali nih. Kita tinggal, tadi kan ini nggak bisa ya 1.22, secara ajaib insya Allah bisa. Cara bikin VPN itu gampang, tinggal klik kanan di Windows ya. Ini juga berlaku untuk laptop, misalkan di luar laptop ini pakai laptop client sama aja cara bikinnya. Setup aja, kemudian connect workplace, karena sini udah dua, kita create a new connection virtual, langsung aja internet address-nya pakai yang mana coba? Bukan pakai yang 2020, tapi pakainya yang IP mikrotik yang tersambung ke internet, yaitu 43.15 betul. 168.43.15. VPN-nya namanya lagi VPN-nya Bowo. Ya, VPN-nya Bowo, VPN-nya Bowo ya. Red. Itu terserah sih namanya. Nah, di sini ada banyak VPN Irfan, Dika ya. Ini mah VPN buatan saya dengan IP yang berbeda tentu ya, nggak berlaku. Yang berlaku ini VPN Bowo yang baru kita buat tadi. Ada VPN Bowo connect. VPN Bowo dikoneksinya ke Mikrotik yang baru kita buat, sedangkan VPN yang kita buat di Mikrotik tadi username-nya adalah Nasir. Ya, Nasir passwordnya 1234, username-nya Nasir 1234. Oke. Lagi connecting. Lagi mencocokkan. Ya, sudah terkoneksi ternyata, cepat sekali. Udah terkoneksi, sekarang coba ya. Kita coba dulu aja. Coba 1.2280 bisa nggak ya? Oh, masih nggak bisa ternyata. Ya, tadi nggak usah pakai 8080 ya. Kita langsung ke 192.168.1.22 langsung ke Apache. Wah, terbukanya Apache ya. Di refresh terus ya Apache terus. Mau dikasih blok atau 192.168.1.122/blog kalau kita mau buka blog WordPress-nya. Oh, ternyata nggak bisa, ada masalah di WordPress config. Nah, kita ternyata belum membuat kopiannya. Kopian apa sih? Kita ke CD, kita ke foldernya WordPress ya, etc WordPress ls aja, dilihat di situ ada folder config localhost. Ternyata config localhostnya belum kita copy. Perintahnya ini sudo cp config localhost ya, terus tulisin lagi config localhost lagi, tapi localhostnya yang kedua diganti dengan IP kita, yaitu 192.168.1.22. Tuh. Sudah 123 ls. Nah, sekarang udah ada tuh ya. Sekarang coba kita ulangi lagi. Ternyata sudah. Ini Dika tadi sudah buat. Nah, untuk mau daftar, mau buat atau mau ngupload, mau publish dan sebagainya itu udah tahu semua, silakan dilanjut. Sekian pelajaran materi atau dan sebagainya lah ya. Saya juga sudah ngantuk, silakan dipelajari, dipahami lagi. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.